Hari masih pagi. Cahaya rona kuning keemasan perlahan naik. Sesekali, matahari pagi terhalang uap air yang menyembur, membuat pendaran mentari pagi semakin indah. Liukan panjang pipa dengan diameter mencapai 24 inci menghiasi seluruh komplek berhawa sejuk ini. Ditingkahi uap air panas yang menyembur dari tungku raksasa. Seperti itulah gambaran tentang PLTP, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Unit 5 dan 6 yang berada di bawah panji PT Pertamina Geothermal Energi PGE Lahendong. Pembangkit listrik geotermal ini berada di daerah Tompaso, Minahasa. Terletak sekitar 50 km dari ibu kota Sulawesi Utara, Manado. Meski berada di Tompaso, Minahasa, namun nama pembangkit ini tetap bertajuk Lahendong, yaitu nama sebuah desa yang ada di kota Tomohon. Hal ini dilakukan sebagai pengingat bahwa di desa Lahendonglah sumur panas bumi PGE Lahendong pertama kali dibor dan berhasil. PLTP ini berada di jalur Ring of Fire alias jalur gunung berapi aktif. Berada di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan air laut, fasilitas pembangkit listrik ini diapit oleh dua gunung api aktif, yaitu Gunung Lokon dan Gunung Mahawu. Rentetan gunung ini laksana Jamrut Katulistiwa, yang di dalamnya tersimpan kedigdayaan Ibu Pertiwi. PLTP Unit 5 dan 6 ini memang berdiri sejak tahun 2016. Namun, sejarah pembangkit listrik tenaga geotermal PGE Lahendong telah terjadi beberapa dekade sebelumnya. Dimulai dari survei dan eksplorasi sumur panas bumi pada tahun 1985 di daerah Lahendong, Tomohon, Sulawesi Utara. PGE Lahendong melewati jalan terjal yang tak mudah, hingga akhirnya pada tahun 2001 atau sekitar 15 tahun setelahnya, barulah PLTP Lahendong Unit 1 beroperasi secara komersial. Kalau bicara geotermal memang akan selalu sama ya tantangannya. Pertama, investasinya besar di awal, Pak. Sehingga karena risiko di situ memang tinggi. Pada tahap eksplorasi itu kami harus ngebor sumur dengan tingkat keberhasilan yang mungkin bisa dibilang 50-50. Dan tidak banyak, mungkin tidak ada lembaga yang mau memberikan pinjaman pada saat tahap eksplorasi. Sehingga memang itu akan menjadi risiko bagi investor. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Meski tantangan datang silih berganti, PGE Lahendong tak mundur barang sejengkal. Dari perjuangan panjang tersebut, PGE Lahendong mampu mengoperasikan 6 unit PLTP dengan total puluhan sumur untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di Sulutgo, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Salah satunya di unit 5 dan 6 PGE Lahendong yang dibangun dengan nilai investasi 228,7 juta US dollar. Proyek pembangunan unit 5 dan 6 ini dimulai pada September 2012 dan beroperasi 4 tahun setelahnya. Pembangunan PLTP unit 5 dan 6 ini dilakukan dengan pola total project. Artinya, proyek dilaksanakan langsung oleh Pertamina Geothermal Energi mulai dari tahapan eksplorasi, pengembangan lapangan uap, hingga pembangunan dan pengoperasian PLTP. Yang kemudian, listrik hasil panas bumi ini dijual ke PT PLN dan didistribusikan kepada konsumen. Anak perusahaan Pertamina ini bertekad untuk memberikan energi untuk masa depan yang lebih hijau dengan menggunakan sumber daya panas bumi dengan menganut tujuan pembangunan berkelanjutan alias Sustainable Development Goals atau SDG. Panas bumi merupakan alternatif energi terbarukan yang tidak bergantung pada kondisi iklim maupun cuaca. Dari karakter inilah, geotermal dipandang memiliki fleksibilitas kegunaan yang tinggi untuk memenuhi energi listrik yang dibutuhkan untuk manusia dan industri. Di unit 5 dan 6 sendiri, terdapat 5 sumur panas bumi dengan kedalaman mencapai kurang lebih 2 km di dalam tanah. Dari dalam sumur inilah tenaga panas bumi memancar ke atas. Kelima sumur ini setiap harinya diperiksa secara rutin
untuk memastikan tekanan yang ada di lapangan dengan Central Control Room sama. Pipa-pipa raksasa dengan diameter 24 inci ini mengalirkan panas bumi dengan suhu mencapai 180 derajat Celcius dengan tekanan yang mencapai 8 bar. Pemeriksaan rutin harian ini dilakukan untuk memeriksa parameter operasional, tekanan kepala sumur, tekanan jalur, hingga suhu jalur. Salah satu operator adalah Abdullah Syarif, operator Central Control Room Unit 5 dan 6 PGE Lahendong yang bertugas sejak tahun 2016 silam. Di dalam Central Control Room, Abdul, panggilan Abdullah Syarif, memeriksa semua perimeter dengan teliti. Mulai dari kepala sumur, tekanan pipa, hingga generator harus berjalan bersama dan beriringan agar pasokan listrik sebesar 2 kali 20 MW untuk masyarakat tetap lancar dan aman terkendali. Rangkaian proses produksi PLTP itu berawal dari sumur produksi. Di kami itu memiliki 5 sumur produksi untuk menyuplai 2 unit pembangkit. Nah, dari sumur produksi itu masuk ke separator untuk memisahkan antara uap dan air. Dari separator masuk ke scrubber, berlanjut ke turbin uap. Nah, dari turbin uap itu kita manfaatkan uap tersebut untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kami berkontribusi sebesar 30% untuk energi listrik di jaringan Sulawesi Utara dan Gorontalo. Mengawal produksi listrik untuk menerangi Sulawesi Utara dan Gorontalo adalah sebuah pekerjaan yang membanggakan. Itu pula yang dirasakan oleh Jen Paul Julius Kilis atau yang biasa dipanggil Pak Jen. Bapak dua anak ini mulai mengabdi di Pertamina sejak tahun 1993. Mulai dari perawat sumur pada awal 90-an, kemudian menjadi satoan dari akhir 90-an hingga tahun 2006. Kemudian, sejak tahun 2007, pria kelahiran 1970 ini dipercaya sebagai operator unit 5 dan 6. Dadanya bergemuruh saat mendapatkan amanah ini. Setiap hari secara rutin, Jen memeriksa tiap jengkal jalur yang dilalui panas bumi tersebut. Mata jeli kenyang pengalaman menjadi senjata utama Jen dalam memeriksa parameter uap panas yang digunakan untuk memutar turbin dan menerangi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Satu kebanggaan Pak ketika saya boleh terlibat langsung terlibat dalam hal pekerjaan ini adalah satu kebanggaan karena ternyata sekarang ini PGE sendiri sudah bisa menyuplai 30% untuk kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara, untuk kebutuhan listrik masyarakat Sulawesi Utara. Itu satu kebanggaan. Bagi PGE Lahendong, perjalanan panjang ini adalah awal dari mimpi-mimpi yang masih harus diraih. Pemanfaatan energi panas bumi harus dioptimalkan dalam segala bidang, terlebih untuk bidang di luar kelistrikan. Jadi dalam upaya mencapai target pengembangan geothermal di PGR Lahendong, kami mempunyai 3 pilar utama, Pak. Jadi pertama, managing base, bagaimana kami mengelola lapangan existing supaya tetap beroperasi dengan handal. Yang kedua, stepping out, kami punya potensi yang masih bisa dikembangkan untuk membangun kapasitas baru. Yang ketiga, business transition. Jadi kami juga berpikir bagaimana geothermal ini tidak hanya dimanfaatkan untuk listrik, tapi lebih dari itu, bisa untuk pemanfaatan langsung. Itu sesuai dengan semboyan kami di Lahendong, the home of geothermal beyond energy. Uap air yang meruap ke angkasa, laksana doa-doa yang terus melangit. Dan pada saatnya menjadi air hujan yang turun ke bumi, laksana doa yang telah dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tomohon, sebuah kota di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan enklave atau pemekaran dari Kabupaten Minahasa. Sebelum tahun 2003, Tomohon merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa.
Kota dengan luasan lebih dari 149 km persegi ini berpenduduk sekitar 103.000 warga. Terletak di ketinggian 900 hingga 1.100 meter dari permukaan laut dan diapit oleh dua gunung berapi aktif, Lokon dan Mahawu, membuat tanah di Tomohon terkenal subur dan merupakan salah satu kota penghasil bunga terbesar di Indonesia. Hingga tak heran, kota ini mendapat julukan sebagai Kota Bunga. Penduduk Kota Tomohon mayoritas bekerja di bidang pertanian dan perdagangan. Dari apitan dua gunung berapi aktif inilah, Lokon dan Mahawu, Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lahendong memutuskan untuk menjadikan titik daerah ini sebagai salah satu titik pemanfaatan sumber panas bumi. Kini, PGE Lahendong mempunyai 6 unit untuk menyuplai 30% kelistrikan di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Dalam proses panjang pengolahan energi panas bumi menjadi sumber energi listrik, ternyata ada berkah tersembunyi yang menjadikan pertanian di Tomohon dan sekitarnya berkembang pesat. Saat proses pemanfaatan geotermal ini, ada mineral ikutan yang turut keluar dari perut bumi. Pada awalnya, silika ini dipandang mengganggu operasional PGE Lahendong. Namun, setelah diteliti, ternyata mineral ikutan panas bumi ini mengandung sekitar 60 unsur hara yang sama dengan abu vulkanik. Temuan ini mengubah stigma terhadap silika mineral ikutan ini yang awalnya dapat menghambat laju uap dan brin pada pipa menjadi berkah. Bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ditemukan bahwa silika mineral tersebut adalah jawaban dari doa para petani yang mendamba hasil panen yang berlimpah dan terhindar dari hama tanaman. Endapan silika yang berbentuk seperti batu kapur ini diolah di laboratorium UGM dan berubah menjadi pupuk booster nanosilika dan diberi nama Katrili. Nama Katrili ini diambil dari tarian tradisional Minahasa, Sulawesi Utara, yang merupakan hasil akulturasi budaya antara budaya Minahasa dengan budaya Eropa, khususnya dari tarian Spanyol dan Portugis. Tarian Katrili ini biasanya ditarikan oleh muda-mudi secara berpasangan dengan formasi saling berhadapan. Diambilnya nama Katrili ini mencerminkan ungkapan rasa syukur atas keberlimpahan hasil panen. Booster cair buatan PGE Lahendong yang masih menjadi pilot project ini berguna sebagai penyubur dan penguat tanaman yang ramah lingkungan. Booster Katrili ini diharapkan membantu menyelesaikan permasalahan pupuk yang seringkali sulit didapatkan oleh para petani. Ya, ini juga salah satu inovasi teman-teman di Lahendong ya. Jadi ternyata memang kami bekerja sama dengan Fakultas Teknik dalam hal ini Universitas Gadjah Mada. Kami berkolaborasi, ternyata memang silika yang menjadi mineral ikutan panas bumi ini mengandung unsur hara yang sama dengan abu vulkanik. Ada sekitar 60 unsur hara. Nah, artinya apa? Ketika kita bicara tanah yang subur akan selalu berasosiasi dengan letusan gunung berapi, dengan abu vulkanik. Dan ini terbukti, artinya bahwa dengan potensi ini, kesuburan itu kita tidak harus menunggu gunung meletus terlebih dahulu. Tapi kita punya silika yang kami olah dengan teman-teman UGM menjadi pupuk booster nanosilika. Salah satunya yang turut merasakan ampuhnya Katrili adalah Steven Meruntu. Petani Gaik ini sudah berpuluh tahun menjadi petani. Segala macam hama dan kesulitan mendapatkan pupuk telah ia rasakan. Petani kacang asal desa Kanonang 1, Kecamatan Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara ini semenjak awal tahun 2025 sudah mencoba menggunakan booster Katrili untuk tanaman kacangnya yang berjenis kacang batik, tanaman endemik khas Kawangkoan. Kawangkoan sendiri terkenal dengan varietas beberapa jenis kacang, seperti kacang batik, kacang hitam, kacang lele, dan lain sebagainya. Semenjak Steven mencoba booster Katrili dari PGE Lahendong, peruntungannya berubah. Setelah pakai Katrili mungkin bisa irit sampai setengah. Jadi 1 juta jadi 500.000. Kemudian hasilnya gimana? Hasilnya melebihi, justru pakai Katrili hasilnya lebih bagus.
Berapa contohnya kalau Biasa kalau per karung tanam hasil normal itu 12 sampai 15. Kalau pakai sebelum pakai katreli, setelah pakai katreli bisa sampai 20. 20 karung? Iya, Satu kali panen itu? iya, tanam 1 karung, panen 20 karung. Kalau mau dilihat katreli ini untuk hama itu tidak seperti sebelumnya. Jadi mengurang setelah pakai katreli. Namanya ya? Iya. Hasilnya? Hasilnya Berarti dia bagus. lebih besar. Hal ini diamini oleh Luki Kasenda, hukum tua atau kepala desa Kanonang 1. Ada 2 kelompok tani yang ada di bawah arahan Luki dengan luasan sekitar 3 hektar. Diakui Luki, semenjak menggunakan booster katrili ini, selain memangkas biaya operasional hingga setengahnya, para petani kacang di daerahnya makin sumringah. Kulit kacang hasil booster katrili made in PGE Lahendong ini lebih tebal, yang artinya lebih tahan lama. Dari yang biasanya kacang bisa bertahan sekitar 7 hingga 8 bulan, dengan kulit yang lebih tebal ini, Luki optimistis kacang kawangkoan ini akan tahan lebih lama. Namun, keampuhan booster katrili ini tidak hanya pada tanaman kacang. Beberapa petani mencoba pada varietas lain, dan hasilnya pun mengundang decak kagum. Ya, kalau yang dicobakan itu di tanaman kacang, ya, tanaman kacang. Tetapi aplikasinya ada beberapa teman petani yang mengaplikasikannya itu di padi. Dan kalau di padi sudah 2 bahkan sudah mau 3 kali panen ini tidak menggunakan lagi pupuk kimia, apakah itu Ponska atau urea yang memang selama ini langka di pasaran dan tidak menggunakan sama sekali dan produksinya sama saja. Nah, hanya pakai katrili aja gitu. Dengan 2 atau 3 kali penyemprotan. Nah. Dari hulu ke hilir, semua tahapan merasakan manfaat penggunaan booster cair katrili. Selain petani, pihak pengumpul kacang pun turut tersenyum lebar melihat hasil panen para petani. Adalah Febri Tumbelaka yang sudah menjadi pengumpul kacang kawangkoan selama lebih dari 30 tahun. Febri merasakan betul perubahan signifikan pada hasil para petani kacang yang menggunakan katrili. Selain hasilnya makin tumpah ruah, kualitasnya pun jauh membaik. Kacang-kacang hasil pengumpulannya pun sudah tersebar hingga ke Talaut, Ternate, Sangir, dan juga ke Pulau Jawa. Biasanya kalau sebelum menggunakan produk yang katrili ini ya, produknya atau stok gabahnya itu agak di bawah. Tapi sekarang dengan adanya produk ini, katrili, ada peningkatan yang signifikan. Kalau biasa petani per hektarnya itu cuma lebih kurang 50 karung, dalam sekali panen itu bisa sampai 60 karung. Ada peningkatan yang cukup signifikan. Jadi ketika kami sebagai pengumpul dari petani, seringkali agak kewalahan untuk kalau kualitasnya pasti akan lebih meningkat lagi dari tingkat isinya terutama lebih padat, itu lebih besar, lebih padat, dan juga lebih gurih. Hingga saat ini, PGE Lahendong masih terus bergerak untuk memperkaya penggunaan panas bumi produksi mereka. Bukan tidak mungkin, dalam waktu dekat, PGE Lahendong akan mampu membantu para petani kacang ini dengan asupan teknologi pengering kacang menggunakan geotermal. Nah ini juga sama, ini hal yang menarik ya. Ini hampir mirip dengan silika. Kita punya energi panas bumi. Lahendong sifat fluidanya 2 fasa, ada air, ada uap. Yang kita manfaatkan untuk listrik, kita ambil uapnya, kita pisahkan di namanya separator. Uapnya untuk menggerakkan turbin, airnya ini selama ini dengan suhu yang masih tinggi, energi yang masih ada, itu kita injeksikan. Nah, ternyata ini juga bisa bermanfaat untuk hal yang lain yang dalam hal ini yang tadi saya sampaikan bahwa
non-kelistrikan. Salah satunya yang kami lihat, kami bidik terus terang ya kami lihat potensi yang ada di sekitar kami dulu. Ada gula aren, mungkin nanti ada pengering hortikultura, di sini punya produk kacang kawangkoan, terus mungkin nanti juga bisa untuk nilam, untuk pengering. Artinya semua yang berbau pengeringan ini akan bisa menggunakan panas bumi. Hari masih pagi di hutan Kaisanti di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Namun, pasangan Dani Lasut dan Lince Moningka sudah mulai beraktivitas. Dengan gesit, Dani memanjat tangga bambu untuk menyadap nira. Tangan terampil yang sudah 35 tahun menjadi petani nira membuat pekerjaan penuh risiko belasan meter di atas pohon nira tampak mudah saja. Selain menoreh nira agar mengeluarkan air manisnya, dia juga mengganti jerigen yang telah berisi air nira dengan jerigen yang baru. Sementara di dapur, sang istri, Lince, mulai membuat api untuk mempasteurisasi air nira yang telah mereka sadap sebelumnya. Berjerigen air nira dia tuangkan ke atas wajan ukuran jumbo sembari menunggu jelang mendidih. Saat mendidih, Dani dan Lince berkolaborasi untuk membersihkan busa yang muncul dari panasnya air nira. Jika sudah bersih, air nira segera dimasukkan dalam jerigen yang nantinya akan dijemput oleh truk dari perusahaan aren Masarang. Suami istri, 2 anak dan 5 cucu ini semenjak bulan Juni lalu mulai menyetorkan air nira mereka ke pabrik gula aren Masarang. Sebelumnya, terkadang mereka buat sendiri gula nira atau menjual air niranya ke pasar terdekat. Namun hasilnya tak menentu. Setelah mereka berpindah haluan, ekonomi mereka pun meroket. Harganya tidak menentu. Ada yang lain kali turun harga, naik harga, tidak menentu. Tapi pasaran kalau di pasar gulanya lain kali habis, lain kali tidak. Menumpuk di rumah. Kalau di pabrik ya lancar. Air nira yang telah dipasteurisasi di tingkat petani dikirim ke pabrik gula aren Masarang untuk diolah. Yang istimewa, pabrik gula aren Masarang yang berdiri sejak tahun 2007 ini justru menggunakan energi panas bumi dari PGE Lahendong sebagai pengganti kayu bakar. Dengan menggunakan tungku dari geotermal yang suhunya mencapai 180 derajat Celcius, proses memasak gula semut yang biasanya berjam-jam selesai hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Di tingkat petani tradisional, dibutuhkan kurang lebih 20 kg kayu bakar untuk membuat 1 kg gula aren. Dengan menggunakan geotermal dari PGE Lahendong ini, selain efisien juga mencegah deforestasi. Dari sisi produk, karena kita sekarang mengambil dari petani dalam bentuk bahan mentah, raw material yang hanya dipasteurisasi, jadi kualitas produk akhir yang dihasilkan juga bisa lebih konsisten dari sisi produksi pabrik kita gitu. Jadi kalau misalnya diproduksi secara tradisional, itu mungkin ada sisa-sisa debu pembakaran dari kayu bakar tersebut, dengan diproses di dalam pabrik yang lebih terkontrol environment-nya, jadi menghasilkan produk yang lebih bersih dan terstandar, makanya kita bisa ekspor. Bagi warga Kelurahan Tondango, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, keberadaan pabrik gula aren dan sumur 13 PGE Lahendong adalah sebuah berkah. Para pemuda desa tersebut tak perlu bersusah payah mencari kerja saat lulus SMA. Seperti Liando Tikoalu yang bekerja sejak lulus SMA hingga kini menikah dan mempunyai 2 buah hati. Liando tidak sendiri. Ada belasan warga desa sekitar yang turut bekerja di pabrik gula semut tersebut. Melihatnya itu. Jadi dari saya juga ya berpendapat tentunya sangat baik sekali karena dari pabrik juga gula aren mempekerjakan yang masih muda-muda. Setelah lulus SMA sudah diberikan pekerjaan, tentunya sangat membantu sekali bagi kita.
Penggunaan panas bumi sebagai tungku masak gula aren ini memberikan multiplier efek yang luar biasa. Selain mencegah deforestasi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan perekonomian para petani nira, juga meningkatkan devisa negara. Karena gula aren ini telah diekspor ke berbagai negara. Berbeda dengan cerita gula aren Masarang yang menggunakan panas bumi dari PGE Lahendong. Bank sampah Setorjo yang ada di Desa Pinabetengan, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa ini berfokus pada pengolahan sampah. Berdiri pada tahun 2021 dengan dimentori PGE Lahendong pada tahun 2023, bank sampah desa ini perlahan berkembang hingga menjadi mentor untuk desa-desa wisata di Manado. Diampu oleh pasangan suami istri Viko Tandayu dan Meilan Singal, awalnya menerima sampah layak guna dari masyarakat sekitar. Pada tahun berikutnya, gaung bank sampah Setorjo semakin menggema hingga masyarakat desa tetangga pun mulai menyetorkan sampahnya. Hingga kini ada lebih dari 100 anggota bank sampah dengan jumlah setoran sampah 500 kilo hingga 1 ton per bulannya. Yang istimewa dari bank sampah Setorjo asuhan PGE Lahendong ini, mereka telah dibekali berbagai pengetahuan tentang pengolahan sampah dan mengubah sampah menjadi berkah. Mulai tahun 2023, mereka digembleng agar bank sampah ini tidak hanya tempat mengumpulkan sampah, namun sampai pada level bagaimana mengelola sampah dengan cara mendaurnya dan membentuk sampah tersebut menjadi produk kreatif yang tidak hanya estetik dan tepat guna, namun juga menghasilkan cuan. Penjualannya untuk sekarang ini masih sampai di tingkat pemesanan yang minat dengan produk kreatif kami dari sampah, dan selanjutnya di event-event pameran atau kalau kami mendapat undangan untuk mengikuti kegiatan di stand-stand pameran gitu. Kalau untuk pesanannya memang sudah pernah keluar sampai luar Pulau Sulawesi, tapi kebanyakan cuman yang ada di sekitaran bank sampah Sulawesi Utara saja. Harapan kami kiranya bersama-sama dengan PGE boleh membantu kami tentang pemasaran produk hasil kreatif dari bank sampah Pinabetengan, dan sehingga boleh dikenal oleh banyak orang tentang produk-produk yang telah kami hasilkan. Bagi PGE Lahendong, ini adalah langkah konkret selanjutnya yang harus diambil. Pemasaran menjadi ujung tombak keberlangsungan bank sampah ini agar terus lestari keberadaannya. Dan memang kami menyadari bahwa tantangannya adalah bagaimana mereka bisa menjual produknya ini, karena memang ya nanti pada akhirnya harus ke sana itu. Kalau hanya membuat tapi tidak ada produk yang dijual, ya pasti akan buat masyarakat ya apa gunanya itu. Jadi kita berpikir nanti kita akan kembangkan lagi bagaimana pemasaran secara digital, bagaimana mungkin mengemas produk ini menjadi menarik sehingga itu juga menarik minat konsumen. Dan yang jelas sekarang orang sudah mulai beralih ke online, ya, online shopping. Ya, ini nanti ke depan kita akan arahkan ke sana supaya produknya menarik, menjualnya pun juga menarik dan gampang diakses oleh siapapun. Perpindahan konsumen dari manual menuju ke pasar online menjadi amunisi yang nantinya akan digunakan oleh PGE Lahendong untuk mengatasi kemacetan pemasaran bank sampah ini. PGE Lahendong optimistis dengan produk yang mumpuni ditambah pelatihan promosi digital marketing yang ciamik, produk olahan sampah ini akan segera berbuah cuan yang menawan.